Oke, bertemu lagi di pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang cermin cembung. Di mana pada cermin cembung, permukaan bidangnya dapat memantulkan cahaya berbentuk cembung. Titik pusat kelengkuan cermin cembung berada di belakang cermin, sehingga cermin ini disebut dengan cermin negatif. Berkas cahaya sejajar yang mengenai cermin cembung akan dipantulkan menyebar divergen, sehingga cermin cembung ini disebut juga dengan cermin divergen. Nah, dia agak berbeda dengan cermin cekung. Kenapa? Karena titik fokus dan jari-jari cermin itu berada di belakang cermin, sehingga fokusnya nanti bernilai negatif. Oke, di sini kita gambarkan ada sumbu utama, ya. Ada titik pusat optik O, ada F itu fokus, R itu jari-jari. Nah, ruangannya dari ruang 1, ruang 2, ruang 3 itu terletak di belakang cermin. Sedangkan ruang 4 dia berada di depan cermin. Jadi nanti benda hanya bisa diletakkan di depan cermin, ya. Sehingga sifat yang dimiliki oleh cermin cembung itu hanya memiliki satu sifat. Kenapa? Karena bendanya hanya terletak di depan cermin. Nah, sekarang di situ kita lihat bahwa F bernilai negatif. Jadi udah pasti ya, meskipun nanti ada soal tentang fokus dari cermin cembung, langsung buat nilai fokusnya bernilai negatif. Sekarang kita menentukan sifat dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung. Benda terletak di ruang 4. Nah, di manakah letak bayangan? Masih ingat nggak rumus pada cermin cembung kemarin? Hasilnya kan harus sama dengan 5. Jadi kalau benda di ruang 4, berarti bayangannya di ruang 1. Kenapa? Karena 4 ditambah 1 adalah 5. Oke. Kemudian, nah itu ruang satunya berada di belakang cermin. Sama seperti cermin cekung kemarin. Kalau dia di belakang cermin, sifatnya adalah maya. Maya pasangannya pasti tegak. Kalau di depan cermin, sifatnya pasti nyata. Pasangan nyata adalah terbalik. Sekarang kita menentukan bendanya diperbesar atau diperkecil. Masih ingat nggak caranya? Kalau misalkan bendanya dia diperbesar, ya kita tulis dulu dua sifatnya, maya dan tegak. Kalau misalkan bayangannya diperbesar, berarti ruang bayangan itu lebih besar daripada ruang benda. Nah, kita lihat bayangannya kan ruang 1 nih, bendanya ruang 4, berarti kan 1 lebih kecil dari 4, makanya dia diperkecil. Kemudian kita lanjutkan ke rumus dari cermin. Ya, rumus cermin cembung sama cekung sama dia rumusnya, bedanya cuma berada di fokus dari cerminnya. Kalau fokus cermin cembung itu dia bernilai negatif. Kalau cermin cekung dia fokusnya positif. Di bukunya juga ada, itu dirumuskan 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Jadi bacanya itu S aksen ya. S yang ada garis di atasnya itu bacaannya S aksen. F itu adalah fokus cermin, satuannya cm. S itu adalah jarak benda, satuannya juga cm ya. Sedangkan S aksen itu adalah jarak bayangan. Nah, jarak bayangan yang dihasilkan oleh benda tadi. Satuannya juga sama, satuannya juga sentimeter. Nah, selain rumus ini ada juga rumus perbesaran bayangan. Perbesaran atau sebelum kita ke perbesaran, kita ke jari-jari dulu. Sebelumnya kan udah dijelaskan rumus jari-jari R sama dengan 2 kali fokus. Atau kalau kita mencari fokus,
sama dengan jari-jari dibagi 2 ya. Selain rumus ini ada rumus perbesaran bayangan. Dia disimbolkan dengan M besar, S aksen per S, atau ya, kenapa diberi garis kayak gitu, itu namanya harga mutlak ya. M H aksen dibagi dengan H. Apa itu H aksen? H aksen itu tinggi bayangan, kalau H-nya adalah tinggi benda. Satuannya semua sama, sentimeter. Oke, untuk rumus berikutnya tadi kan ada perbesaran M, S aksen dibagi dengan S. Nah, misalkan kita pengen cari S aksen, berarti tinggal kita kalikan ya. Kita kali silang antara M dengan S. Kali silang berarti M dikali S sama dengan S aksen. Jadi titik itu artinya kali. Itu kalau kita pengen cari S aksen jika diketahui perbesaran bayangannya. Contohnya nih, misalkan titik fokus sebuah cermin, kita ambil di sini adalah cermin cekung. Titik fokusnya adalah 15 cm. Dan jarak bendanya adalah 10 cm. Hitunglah jarak bayangan dan perbesaran bayangan yang dihasilkan. Jadi kita ambil contoh di sini adalah sebuah cermin cekung ya. Karena yang ditanyakan yang pertama adalah S aksen, kita menggunakan rumus yang pertama. 1 per F sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen. Jadi di sini kita tinggal masukkan nilainya, masukkan nilai F dan memasukkan nilai S. Oke. Jadi 1 per fokusnya adalah 15, jadi 1 per 15 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per S aksen. Oke, karena yang ditanya adalah S aksen, berarti 1 per 10 harus pindah luas nih ke sebelah kiri ya. Jadi karena itu tanda plus awalnya, dia berubah jadi negatif. 1 per 15 dikurang 1 per 10 sama dengan 1 per S aksen. Penyebutnya tidak sama, jadi kita harus samakan dulu penyebutnya dari 15 dengan 10. Caranya dengan mencari KPK dari 15 dan 10. Apa itu KPK? Ya, KPK itu kan kelipatan. Jadi kelipatan dari 15 dan 10. 15 dengan 10. Kelipatan 15 tambah 15 30. 10, 10, 20, dan 30. Jadi yang sama adalah 30. Jadi penyebutnya 30. Kemudian 30 dibagi 15 2, 30 bagi 10 3, sama dengan 1 per S aksen. Baru kita kurang 2 dikurang 3. Angka yang kecil dikurang angka yang besar, berarti hasilnya nanti minus. Minus 1 per 30. Nah, hasil akhirnya ini harus kita balik jadi min 30 per 1. Jadi S aksen yang dihasilkan adalah min 30 cm. Min itu menunjukkan bahwa bayangan yang dihasilkan bersifat maya. Jadi ya, kalau misalkan nanti kamu ketemu hasil S aksennya min, berarti itu bayangannya maya. Oke, selanjutnya kita menghitung perbesaran bayangan. S aksen dibagi S. S aksen tadi kita dapat min 30 per 10. Kita buat garis 2, itu harga mutlak. Jadi minnya hilang kalau ada harga mutlak. Jadi tinggal 30 bagi 10, hasilnya 3 kali. Oke. Kemudian kita buat contoh lagi nih. Sebuah benda, ya kita buat contoh yang cermin cembung. Sebuah benda diletakkan pada jarak 15 cm dari sebuah cermin cembung dengan jarak titik fokus 30 cm. Hitung jarak bayangan, perbesaran, dan sifat.
Sebelum kita menghitung, kita tulis dulu yang diketahui. Jarak. Jarak itu berarti simbolnya S, 15 cm. Kemudian, apalagi yang bisa kita ketahui dari soalnya? Oh iya, titik fokus. Titik fokus itu berarti F ya, F-nya 30 cm. Karena dia cermin cembung, otomatis langsung kita buat nilai fokusnya bernilai negatif. Meskipun di soal nggak dikasih tahu ya, nggak diberi tanda negatif, otomatis kita harus buat sendiri karena ini konsepnya dari cermin cembung. Yang pertama, jarak bayangan yang ingin dicari sama aja rumusnya kayak cermin cekung tadi, 1/S aksen yang ditanya. Jadi rumusnya 1/F dikurang 1/S sama dengan 1/S aksen. Kalau sudah kita buat rumusnya, kita masukkan angkanya. Jadi min 1/30 dikurang 1/15 sama dengan 1/S aksen. Karena penyebut tidak sama, jadi harus kita samakan dulu penyebutnya dari 30 dan 15. Penyebutnya adalah 30. Kenapa? Kelipatan dari 30 dan 15 adalah 30. Kemudian kita bagi dulu ya. 30 bagi 30 kan 1. 1 kali 1, 1. Min 1. Kita buat min 1. 30 bagi 15, 2. Min 1 kurang 2. Artinya minnya bertambah. Jadi min 3. Min 3/30 sama dengan 1/S aksen. Nah, untuk mencari S aksen dibalik tadi ya. 30 dibagi min 3, hasilnya adalah min 10 cm. Min menunjukkan bayangan yang dihasilkan bersifat maya. Oke, kita udah punya satu sifat nih. Kemudian kita cari perbesaran bayangan yang dihasilkan. Tadi rumus perbesaran apa? Ada 2 kan? S aksen per S. Oke. S aksen per S. S aksen kita tadi dapat hasilnya adalah min 10 cm. Dibagi dengan S. S-nya berapa? S-nya 15 cm. Oke, kita pakai harga mutlak. Jadi minusnya hilang nanti. Karena dibaginya nggak bisa, pasti hasilnya 0, jadi kita sama-sama bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Berarti masih dalam bentuk pecahan ya. Sama-sama dibagi 2 nih. 10, oh nggak bisa. Karena 15 nggak bisa bagi 2. Berarti kita bagi dengan 5 ya. 10 bagi 5, min 2. 15 bagi 5, 3. Nah itu minnya nggak usah dibuat ya. Jadi perbesarannya 2/3 kali aja. Minusnya nggak usah dibuat. Sifat yang pertama tadi kita udah punya sifat maya. Sifatnya maya. Kalau teman maya apa? Tegak ya. Sifatnya maya, tegak dan diperkecil. Karena cermin cembung hanya punya satu sifat, maya, tegak dan diperkecil. Oke? Semoga contoh ini bermanfaat untuk menghadapi ulangan. Terima kasih.